Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di Agin Guntara Tutorial. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial sekaligus penjelasan penting sekali bagi rekan-rekan semua yang baru memasuki dunia internet, bisnis online atau mencari uang di internet, blog ya, melalui website, bahkan khususnya YouTube ya teman-teman ya, mencari uang di YouTube. Kalian harus tahu dan kalian harus ingat hal yang saya akan sampaikan ini. Kalian harus antisipasinya. Di sini saya akan membahas tentang cara memperbaiki reputasi buruk dalam sebuah akun YouTube yang sudah kita jaga, yang sudah kita rawat ya, yang sudah kita menghasilkan uang terhadap diri kita sendiri. Nah, mengatasi status reputasi buruk atau istilah yang kita kenal dengan istilah bad standing ya teman-teman ya, di akun YouTube kita. Hal ini biasanya terjadi jika kita mengupload video yang melanggar ketentuan pedoman komunitas ya. Misalkan ada beberapa pelanggaran terhadap video kita yang mengandung kriteria yang tidak sesuai dengan komunitas itu sendiri ya teman-teman ya. Ada pelanggaran misalkan mengandung video-video yang tanda kutip misalkan mengandung video porno maupun provokasi dan sebagainya teman-teman ya. Nah, sebenarnya juga hal ini tidak perlu terjadi jika kita benar-benar memahami aturan yang sudah ditetapkan oleh YouTube itu sendiri ya. Biasanya kita mendapat peringatan atau teguran pertama, teguran kedua, dan ketiga jika terdapat pelanggaran. Misalkan ya teman-teman, misalkan teman-teman punya pelanggaran ya seperti tadi yang saya jelaskan, tidak sesuai dengan kriteria pedoman komunitas. Misalkan ya, kalian mengandung di video kalian itu mengandung video-video yang tidak sesuai ya. Misalkan ya ada juga klaim hak cipta, copyright, walaupun ada kandungan yang istilahnya pornografi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, resikonya, tetapi jika teguran itu berlanjut terus berkepanjangan, maka akun YouTube akan dinonaktifkan untuk sementara, teman-teman ya. Nah, bukan cuma itu aja, YouTube juga bertindak lanjuti atau bertindak tegas jika terus-terusan berkelanjutan seperti itu, maka akun YouTube Anda juga bisa dihentikan, teman-teman, bisa dinonaktifkan atau istilah kita kenal dengan suspended ya, teman-teman ya. Sangat sayang sekali ya hal ini, sangat disayangkan jika kita sudah mempunyai banyak sekali video, banyak sekali pelanggan yang antusias ya teman-teman, subscriber kita sudah misalkan udah banyak sekali, ribuan bahkan puluhan ribu ya. Kita sangat disayangkan jika hal ini terjadi ya. Makanya kalian harus antisipasi dari sekarang, apalagi kalian baru memasuki misalkan ya, baru mulai dalam mencari uang di internet itu sendiri ya. Dalam video Anda misalkan ada kandungan-kandungan tentang konten dewasa ya teman-teman, tadi yang sudah jelaskan tentang kekerasan, tentang pornografi atau pihak-pihak yang sudah bersangkutan bahwa video itu tidak boleh untuk dipublikasikan misalkan ya, atau juga pelanggaran-pelanggaran yang sejenis lainnya misalkan ya, yang dilarang oleh pihak Google maupun YouTube itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, status ini juga akan mempengaruhi status baik kita di channel kita itu sendiri menjadi status reputasi akun YouTube yang sangat jelek, yang sangat buruk ya teman-teman, atau istilahnya bad standing ya teman-teman ya. Di sini ada contohnya reputasi yang sangat buruk yang saya akan berikan gambarnya kepada teman-teman semua, bisa teman-teman lihat. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga saya bukan cuma bisa menjelaskan atau menerangkan aja tentang reputasi buruk, cuma saya juga akan memberikan kepada kalian semua tentang cara memperbaiki reputasi buruk terhadap channel kita supaya pulih kembali. Channel saya sudah terlanjur nih, misalkan ya, sudah terlanjur basah, terlanjur reputasinya sudah buruk karena saya tidak tahu aturan-aturan yang sudah ada yang sudah ditetapkan oleh YouTube itu sendiri, oleh Google. Tetapi reputasi buruk itu sudah terjadi menimpa channel YouTube kita misalkan ya. Tenang aja, saya juga akan memberikan tutorialnya dan caranya agar reputasi channel buruk teman-teman itu kembali lagi normal dan bagus kembali ya teman-teman ya, insya Allah. Nah, di sini juga ada jika misalkan status reputasi buruk terjadi pada channel kalian misalkan ya, atau ya channel kalian sudah kalian kelola, ada beberapa fitur yang oleh YouTube yang dikurangi mungkin ya, atau ditarik ya, dihambat. Yang pertama fitur adalah upload video yang dibatasi hingga durasi 15 menit. Durasi 15 menit itu dibatasi, misalkan kalian tidak boleh mengupload video
di channel Anda sendiri durasinya lebih dari 15 menit, jadi dibatasi ya. Makanya kalian harus siap-siap seperti itu. Nah, yang kedua, kehilangannya anotasi eksternal yang memungkinkan Anda menautkan anotasi ke situs eksternal lainnya. Misalkan anotasi ini di sini, misalkan ya, kalian punya video. Nah, di dalam video itu kalian mengiklankan atau menautkan video kalian lainnya, misalkan supaya pengunjung itu selalu terhubung terhadap video kalian itu sendiri, supaya tahu, misalkan seperti itu. Nah, anotasi itu pun bisa dicabut bahkan dihilangkan sama YouTube jika emang channel YouTube kalian itu bereputasi jelek, teman-teman ya, atau bad standing, teman-teman ya. Dan yang ketiga, kehilangan konten ID. Nah, ini juga yang sangat penting sekali, teman-teman. Konten ID misalkan seperti ini, teman-teman. Kalian mengajukan atau bandingnya sengketa misalkan atau konten ID kalian di channel kalian, misalkan supaya video kalian itu mengandung hak pribadi, misalkan supaya tidak disalahgunakan sama orang lain. Nah, hal seperti itu bisa ditolak jika channel kalian bereputasi jelek. Dan yang keempat, hak mendapatkan donasi. Donasi itu dari penggemar, misalkan ya dari pihak-pihak yang bersangkutan dicabut kembali. Misalkan teman-teman, channel kita sudah bagus, tapi kita melanggar sampai akhirnya reputasi channel kita buruk, misalkan teman-teman. Donasi dari tambahan iklan, misalkan bantuan iklan atau kerjasama iklan tuh dicabut kembali, teman-teman. Sayang sekali ya, padahal uang besar pun dari iklan itu sendiri, teman-teman ya. Nah, yang terakhir di sini tuh, ini tuh paling sangat penting sekali menurut saya, karena jika ini terjadi, misalkan ya, reputasi buruk terhadap atau menimpa channel kita seperti ini. Yang kelima, yang lebih buruk lagi, yaitu dinonaktifkannya program monetisasi dalam video kita, teman-teman, sehingga video kita pun yang lain juga yang kita upload, yang sudah kita upload pun tidak bisa diuangkan atau melalui Google AdSense itu sendiri, teman-teman. Sangat sayang sekali, bukan? Misalkan kalau kita capek-capek bikin video lalu kita upload tapi kita tidak bisa monetisasi, tidak bisa diuangkan, apa boleh buat kita? Sama aja kita mengupload video ke situs-situs Twitter, Facebook misalnya, seperti itu, teman-temannya. Sangat percuma sekali, padahal karya kita pengen diupload di YouTube itu pengen menghasilkan uang ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita ini terjadi pada diri kita, reputasi jelek, reputasi buruk terhadap YouTube kita, ya sayang sekali. Hal yang kelima tadi, YouTube sudah bertindak lanjuti, teman-teman ya. Kalian harus kehilangan dari 5 resiko tadi, teman-teman ya. Nah, untuk cara memperbaikinya ini sendiri, status reputasi buruk akun YouTube Anda, jika kita menghapus video yang menyebabkan reputasi buruk atau bahkan ada pelanggaran-pelanggaran lainnya, mungkin ini juga salah satu yang kalian tunggu-tunggu, cara mengatasi reputasi buruk akun YouTube yang sudah terhubung dengan hak cipta, yang sudah terlanggar, yang sudah terlanjur, teman-teman. Saya akan memberikan sebuah 3 cara kepada rekan-rekan semua, yang mungkin ini juga cara ini banyak sekali dijumpai pada rekan-rekan semua di luar sana, teman-teman ya, tergantung kesabaran kita. Yang cara pertama adalah kalian harus menunggu akhir batas waktu hingga 1, 3, atau 6 bulan, teman-teman. Apa sih menunggu itu? Menunggu batas ini, nah ini tuh dalam arti batas teguran yang sudah Anda miliki. Nah, pasti reputasi buruk itu pasti Anda menerima teguran, bukan cuma melalui email, bahkan video Anda pun dihapus secara otomatis. Sudah saya jelaskan dalam video kemarin ya. Video dihapus misalkan, pasti Anda menerima teguran karena video itu mengandung klaim hak cipta, atau video orang Anda upload kembali, atau bahkan video-video itu mengandung konten-konten ID. Tetapi setelah masa teguran itu berakhir, insya Allah channel YouTube Anda pun akan kembali normal kembali, teman-teman, akan menjadi sehat kembali dan reputasinya pun baik. Dan yang kedua adalah menghubungi orang yang mengklaim video Anda dan memintanya untuk mencabut klaim atas pelanggaran hak cipta tersebut ya, teman-teman. Anda harus mengajukan permohonan maaf terhadap orang itu sendiri ya, teman-teman ya. Dan yang ketiga, mengirimkan pemberitahuan tanggapan ke pihak YouTube, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini, ada teguran yang berlangsung, pasti datang terhadap email kita pemberitahuannya yang pertama, bahwa misalkan akun Anda telah dinonaktifkan atau video Anda sudah dihapus secara otomatis karena ada klaim-klaim hak cipta yang secara signifikan, teman-teman ya. Nah, kalian pun harus menanggapinya dan memberikan suatu tanggapan itu secara
konsisten ya teman-teman, atau baik-baik teman-teman ya. Nah, bukan cuma di cara ketiga tadi, saya akan memberikan cara satu lagi yang sesuai dengan pengalaman saya, tetapi di cara ketiga tadi itu mungkin cara ampuh sekali agar video kita atau reputasi buruk kita cepat hilang, cepat hangus dalam channel YouTube kita agar kembali normal lagi ya. Cuma saya tertarik, kalian alangkah baiknya untuk menunggu jika teguran itu berlangsung, menunggu 1 hingga 6 bulan sesuai dengan masa teguran yang ada pada channel YouTube kalian itu sendiri teman-teman. Nah, ini cara tambahan dari saya. Cara ini mungkin tidak menjamin 100% agar reputasi buruk itu cepat hilang atau kembali normal lagi channel YouTube kita secepatnya, tidak menjamin 100%. Mungkin sepengalaman saya banyak lagi di orang sana ada yang berhasil maupun ada yang tidak berhasil, sesuai dengan kesungguh-sungguhan kita dalam menyikapi permasalahan seperti ini ya teman-teman ya. Caranya seperti ini di gambar ini. Kalian tinggal lihat aja di gambar ini. Kalian tinggal ikuti aja langkah-langkah seperti ini. Jika emang channel YouTube kalian bereputasi jelek, kalian tinggal ajukan pengajuannya seperti ini. Kalian tinggal isi aja persyaratannya yang sudah ada di gambarnya. Setelah itu lalu kalian kirim jika kalian sudah memenuhi persyaratan yang sudah tertera dalam gambar ini ya teman-teman ya. Nah, setelah dikirim, lama waktunya serta penyelesaian masalah reputasi buruk tergantung kepada tingkat pelanggaran setelah pihak Google menerima masukan dari Anda itu sendiri teman-teman ya. Akan segera diproses, akan segera memberikan pemberitahuan kepada email Anda bahwa pemberitaan Anda sudah diterima, dan tunggu kabar-kabar baik dari Google itu sendiri bahwa akun Anda siap untuk dikembalikan secara cepat reputasi baiknya, maupun Anda harus menunggu 1 hingga 6 bulan itu sendiri ya, supaya akun channel YouTube Anda kembali normal lagi dan sehat lagi teman-teman ya. Nah, pesan saya buat kalian-kalian semua yang baru memasuki dunia internet, baru memulai bisnis di internet atau mencari uang di YouTube khususnya, pesan saya alangkah baiknya untuk menghindari resiko akun YouTube bereputasi buruk teman-teman ya. Ada baiknya Anda juga mengetahui jenis-jenis pelanggaran hak cipta atau lisensi di YouTube agar akun YouTube tetap terjaga dan selalu mempunyai reputasi baik terhadap Google itu sendiri teman-teman ya, atau YouTube itu sendiri teman-teman ya. Serta Anda juga bisa menggunakan fitur-fitur tambahan lainnya yang sudah Google sediakan jika channel YouTube Anda bereputasi baik. Bahkan memonetisasi pun video Anda yang bisa Anda uangkan itu mengaitkan ke Google AdSense bisa normal kembali, dan bisa leluasa Anda memasang iklan dalam video Anda untuk menghasilkan dolar ya teman-teman ya. Nah, mungkin sekian dulu informasi sekaligus tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian atau rekan-rekan semua belum ada yang paham, belum ada yang mengerti, masih bingung, kalian boleh bertanya langsung, boleh komentar langsung, bahkan bisa mengirimkan email kepada saya langsung mengenai tentang dunia internet ya teman-teman ya. Nah, lain kali waktu saya akan memberikan sebuah tutorial sekaligus penjelasan lagi kepada rekan-rekan semua untuk membantu teman-teman semua, rekan-rekan semua dalam mencari uang di dunia internet pastinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.